Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Universitas Indonesia atau UI saat ini tengah berupaya untuk mengukuhkan diri menjadi entrepreneurial university. Hal tersebut dikarenakan UI dapat memajukan sains, menemukan teknologi baru dan menggerakkan pasar serta industri baru. Tak hanya itu, UI juga menghasilkan inovasi yang disitasi oleh peneliti lain di dunia dan di industri. Bagaimana kunci sukses UI sebagai entrepreneurial university? Yellow Jacket Podcast kali ini bersama dengan saya Leon Wichal, dan saat ini Leon sudah ditemani oleh Sekretaris Universitas Ibu Agustin Kusumayati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Leon. Bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ibu mungkin bisa diceritakan apa saja yang sudah diwujudkan oleh Universitas Indonesia sehingga dapat menjadi entrepreneurial university. Baik, ya jadi semangat untuk menjadi entrepreneurial university ini kita harus berterima kasih ya, dipicu antara lain oleh karena pandemi. Nah, itu ada terjadi pandemi, pada waktu itu kan kita semua mengalami kesulitan ya, kita semua susah pada waktu itu. Keadaan ekonomi juga sangat terpukul, masyarakat juga terpukul, aktivitas masyarakat semuanya terpukul ya. Otomatis pemerintah fokus ya kepada masyarakat, bagaimana menyelamatkan kehidupan masyarakat. Jadi yang namanya alokasi untuk perguruan tinggi diberikan untuk yang untuk supaya dia bisa bertahan tetap melaksanakan tugasnya, tapi tidak untuk hal-hal yang inovasi, untuk riset itu ya kalah prioritas ya. Nah, sementara di sisi lain perguruan tinggi Universitas Indonesia kan tetap harus berkembang, tetap harus menjaga bagaimana reputasinya bukan saja di Indonesia, tetapi terlebih-lebih adalah di kalangan global gitu ya, di masyarakat global. Disitulah kemudian kita melihat bahwa sudah saatnya Universitas Indonesia mampu lebih mandiri. Ya. Selama ini juga sudah berusaha untuk mandiri gitu kan, tetapi dorongan untuk menjadi mandiri itu tidak sekuat kondisi saat itu. Jadi saat itu kita memikirkan bagaimana caranya supaya UI ini bisa lebih mandiri. Caranya adalah bagaimana supaya dia menjadi universitas yang entrepreneurship-nya bagus gitu ya. Maka kemudian kita memiliki sebuah moto baru ya, menjadi sebuah entrepreneurial university. Nah, maksudnya selain kita melaksanakan tugas-tugas tridharma yang memang itu merupakan tugas utama untuk melakukan pendidikan utamanya ya, tapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan itu diarahkan agar supaya Universitas Indonesia bisa menjadi sebuah entrepreneurial university. Kata sederhananya adalah dengan kegiatan entrepreneurial tersebut, Universitas Indonesia bisa mendapatkan income, mendapatkan pendapatan yang cukup untuk kemudian dia bisa berkembang, termasuk antara lain untuk memberikan layanan sebaik-baiknya terbaik untuk mahasiswa. Nah, dari situ tuh. Kemudian yang kedua, waktu itu memang juga dipicu oleh kebutuhan masyarakat. Jadi pandemi itu memberi pelajaran pada kita bangsa Indonesia betapa kita itu tidak mandiri. Bikin masker aja nggak bisa, karena kita nggak bisa bikin kainnya. Kita kekurangan ventilator, nggak bisa bikin otomatis ya. Kita nggak punya vaksin, ya. Nah, waktu itu kan ya beli dong. Pada kondisi pandemi itu kita mau beli, yang punya barang nggak mau jual. Karena dia harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, itu persoalannya. Vaksin rebutan. Mau beli ventilator, yang punya barang nggak mau jual karena dia juga butuh. Mau beli masker, yang punya barang juga nggak mau jual karena dia juga butuh untuk masyarakatnya sendiri. Disitulah pelajaran besar untuk bangsa Indonesia bahwa kita harus mandiri. Nah, kita berusaha kemudian bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih mandiri. Di situ Universitas Indonesia melihat, bisa membantu nih. Jadi sekaligus membantu masyarakat Indonesia menyelesaikan masalah, di sisi lain juga akan menjadi sebuah kegiatan entrepreneurship ya untuk Universitas Indonesia. Maka kemudian waktu itu yang pertama kali dibuat antara lain adalah yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu ventilator.
kemudian swab untuk periksa PCR tuh, Oke. sticknya tuh, Sticknya. itu impor itu. Dan impor itu waktu itu rebutan karena yang punya nggak mau jual juga, dia pakai sendiri. Jadi kita membuat itu, ya. Oke. Dan ketika kita mengembangkan alat-alat itu, apakah dia ventilator ataukah dia swab sticks dan yang lain-lainnya itu, Universitas Indonesia tidak bisa sendiri. Nah, disitulah kita mulai kemudian mengerahkan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk industri-industri yang juga memiliki idealisme yang sama untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian Indonesia. Nah, asal mulanya di situ. Jadi sekarang nih kalau ditanya mana produk yang katakanlah dalam tanda kutip ya memberikan pemasukan non BOP, biaya operasional pendidikan paling banyak, swab stick. Oke. Itu yang paling banyak. Koven kita sudah memproduksi dan itu sudah launching pertamanya kita diadakan oleh jaringan kerjasama kita juga, kemudian dihibahkan kepada pemerintah. Saya lupa jumlahnya berapa pada waktu itu. Dan sekarang sudah tersedia di pasaran gitu ya. Itu adalah ventilator buatan asli Universitas Indonesia itu. Dalam memproduksinya kita bekerja sama dengan industri tentu ya, kan UI kan nggak punya pabrik, nggak punya pabrik ya. Nah, setelah dari situ kemudian didorong banyak yang lain-lain kemudian bermunculan gitu ya. Yang sebelumnya memang sudah mengarah untuk menghasilkan karya-karya yang bisa dihilirkan, kemudian menjadi terpacu juga. Oh ya, berarti ini perlu dihilirkan. Sekarang sudah banyak. Ya, ada produk-produk herbal, ada yang diproduksi oleh Fakultas Farmasi. Jangan salah ya, Fakultas Teknik juga bikin produk herbal juga gitu ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah usaha multidisiplin. Ya, multidisiplin. Di kedokteran sendiri juga tentu saja banyak sekali di kedokteran dan kesehatan ya, bukan hanya kedokteran tapi juga kesehatan keseluruhan. Itu juga dipicu untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam tanda kutip kita bisa hilirkan. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara entrepreneurial university, yang langsung terpikirkan adalah sebuah usaha di mana kita bisa menghasilkan karya ilmiah, riset, inovasi yang kemudian bisa dihilirkan, diproduksi, dimanfaatkan oleh masyarakat, dan oleh karenanya UI kemudian mendapatkan pemasukan dari royalti gitu kan ya. Nah, tapi jangan lupa Universitas Indonesia tidak hanya menghasilkan produk-produk yang tangibles kayak gitu. Ya, tangibles itu kan kayak tadi misalnya ventilator gitu ya. Kalau yang besarnya lagi, salah satu masalah besar umat manusia ini kan perubahan iklim ya. Perubahan iklim, itu dampaknya kemana-mana itu ya. Nah, salah satu yang sekarang sudah dihasilkan adalah bis listrik. Nah, bis listrik itu juga kita sudah hasilkan, kita sekarang sedang dalam tahap untuk menjalin kerjasama untuk memproduksinya. Tapi kemarin bis listrik sudah berhasil mendukung penyelenggaraan G20 Summit di Bali dengan aman. Dari sini dibawa ke Bali lancar, di Bali pun lancar, nggak pernah macet, nggak pernah mogok, nggak ada masalah lah gitu ya, alhamdulillah gitu. Itu salah satu hasil juga yang sudah siap untuk menghilir gitu ya. Nah, tadi yang saya ceritakan adalah itu kan hasil-hasil yang tangibles ya. Hasil yang intangibles itu banyak. Yang dihasilkan oleh kelompok fakultas-fakultas sosial humaniora. Mereka menghasilkan apa? Menghasilkan kajian-kajian yang kemudian menjadi input bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan, untuk membuat program. Di lingkungan rumpun ilmu kesehatan itu ada juga fakultas yang menghasilkan hal yang intangibles ya, itu Fakultas Kesehatan Masyarakat, dia juga memberikan input untuk policy making ya, untuk pemerintah. Jadi itu social entrepreneurship, ya, social entrepreneurship. Perguruan tinggi tidak boleh lepas dari fungsi sosialnya. Jadi kira-kira begitu ceritanya. Berarti itu berangkat dari pandemi COVID, di mana supply dan demand awalnya tidak bertemu, lalu ada gerakan dari Universitas Indonesia melalui Entrepreneurial University tadi, lalu menghasilkan sebuah inovasi terbaru yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat seperti itu ya Bu. Nah, Ibu, kunci suksesnya itu seperti apa sih Bu, dan bagaimana caranya Universitas University ini menanamkan kepada mahasiswanya terkait dengan jiwa entrepreneurship tadi? Yang pertama tentu bekerjanya harus dalam tim, ya kan, bekerja dalam tim. Banyak hal yang diproduksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dihilirkan
itu adalah hasil kerja multidisiplin. Koven itu kan ventilator. Yang mencipta itu banyak melibatkan teman-teman di Fakultas Teknik. Tetapi ketika akan diaplikasikan kepada manusia, maka teman-teman di Fakultas Kedokteran akan banyak peranannya di situ, gitu ya. Ini contoh. Jadi harus multidisiplin. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua adalah kolaborasi. Jadi kolaborasinya terutama dengan mitra di luar, dengan pihak-pihak industri. Itu sebuah keharusan, keniscayaan. Tanpa kita bermitra dengan pihak industri, maka kesempatan untuk menghilirkan produk itu menjadi lebih kecil. Karena kan UI tidak punya pabrik. Yang punya pabrik adalah teman-teman kita di luar universitas yang memang memiliki resources ya untuk memproduksinya. Nah, jadi kunci kedua adalah UI harus bekerja sama, berkolaborasi dengan industri. Jadi itu yang kemudian kuncinya adalah kita nggak sendiri mesti kompak, harus mengerahkan seluruh ilmu yang kita miliki, kerjasama multidisiplin, kitanya harus terbuka bekerja sama dengan pihak-pihak di luar universitas untuk kemudian bisa betul-betul menghilir. Kalau tidak seperti itu, hasilnya ada, nggak laku. Maksudnya tidak ada industri yang mau memproduksinya, sehingga masyarakat juga tidak bisa menikmatinya. Oke. Dan sekarang ini kan situasi pandemi COVID sudah mulai mereda nih, dan ada wacana akan menjadi endemi. Nah, kira-kira dari Universitas Indonesia sendiri, produk inovasi apa nih yang akan dikeluarkan dari jiwa entrepreneurship tadi? Ya. Di samping yang tadi saya sampaikan bahwa pandemi COVID akan berubah menjadi endemi tadi. Betul. Jadi kita itu kan produk seperti apa sih yang kemudian bisa dihilirkan, ya, bisa kemudian diproduksi, dimanfaatkan masyarakat, dan kemudian menghasilkan royalti untuk universitas. Tentu produk itu harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu pertama ya. Nah, apa yang dihadapi masyarakat? Tadi saya sudah singgung, salah satunya adalah perubahan iklim. Dengan perubahan iklim ini challenge-nya banyak ya. Bagaimana supaya masyarakat bisa tetap hidup sehat dan nyaman dengan tanpa memberikan beban yang berlebih terhadap bumi sehingga tidak memberat ya kondisi perubahan iklimnya. Nah, satu adalah konversi energi. Itu menjadi salah satu fokus buat Universitas Indonesia. Buktinya kita sudah mengembangkan bis listrik, dan sekarang sedang berjalan adalah juga mengembangkan kereta listrik juga gitu ya, yang lebih, tentu saja kita mengusahakan lebih efisien, lebih efektif kerjanya, lebih efisien harganya, dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mobil listrik segala macam gitu ya. Nah, hal-hal lain adalah tentu peralatan-peralatan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari untuk kemudian mereka masyarakat itu bisa hidup sehat. Misalnya penjernih udara, kita sudah menghasilkan, cuma saya lupa tipenya apa gitu ya. Jadi kita punya alat air purifier. Nah, itu kita sudah memproduksi juga, gitu ya. Kemudian penjernih air, itu kan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita ya. Selama ini kan ada di Indonesia, impor semuanya gitu loh, ya kan? Nah, dari luar semuanya ya Bu? Dari luar semua gitu. Ya selama dunia sedang tidak ada masalah, ya kita tetap bisa beli dari luar. Tapi begitu ada masalah, yang punya barang nggak mau jual, susah kita gitu. Benar. Nah, jadi barang-barang, hal-hal yang dibutuhkan untuk masyarakat tetap bisa hidup dengan sehat dan nyaman. Gitu ya. Jadi menyangkut tadi untuk kesehatan gitu ya. Juga produk-produk herbal. Ya, produk-produk yang menggunakan kekayaan alam Indonesia yang bisa menciptakan kesehatan dan kenikmatan hidup lah ya. Kalau ibu-ibu itu kan kosmetik gitu ya, sabun, hand lotion, hand gitu body. Ya. Itu kita juga buat yang basisnya menggunakan belimbing. Nah, itu ada produk-produk namanya Belimbing Island itu. Itu yang menciptakan, yang menemukan adalah Fakultas Farmasi. Nah, itu juga sudah bekerja sama dengan industri, sudah menghasilkan itu. Kemarin sempat terhenti, tapi sekarang sudah bergerak lagi. Gitu. Berarti ini keterlibatan semua fakultas, hampir semua fakultas di sini ya Bu? Iya, terutama memang fakultas-fakultas yang sifat keilmuannya memang bisa menghasilkan barang-barang tangibles ya. Jadi seperti rumpun ilmu kesehatan, rumpun sains dan teknologi gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, ini gimana cara mengajarkannya kepada mahasiswa gitu ya, cara mengajarkannya. Ada
program-program studi yang memang sengaja memberikan ada mata kuliah yang isinya itu berkaitan dengan entrepreneurship, gitu ya, dengan entrepreneurship. Itu ada di berbagai program studi, itu memang diajarkan. Karena memang mahasiswa kita harapkan nanti setelah dia lulus, dia bisa mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri ya, jadi entrepreneurship kita ajarkan. Itu satu, melalui mata kuliah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita berterima kasih karena pemerintah memiliki kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu ya. Dengan Merdeka Belajar, mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk magang di banyak industri di mana-mana ya itu, dan kemudian salah satunya adalah mengasah jiwa entrepreneurialnya itu, entrepreneurshipnya itu. Kan magang juga salah satunya bisa di di startup, hal seperti itu, atau di perusahaan-perusahaan besar di mana mahasiswa bisa belajar bisnis di sana. Jadi mahasiswa UI banyak yang belajar ke sana. Sekarang mahasiswa UI seneng ya untuk melakukan kegiatan di luar kampus seperti itu. Karena apa? Karena kegiatannya kemudian dihitung sebagai kredit. Nah, gitu kan, dihitung sebagai kredit. Dan sudah dikembangkan kerjasama dengan industri-industri tempat mereka bisa magang atau startup begitu ya. Di mana kemudian dari program studi dengan tempat magangnya itu sudah ada kesepakatan mahasiswa harus belajar apa di sana ya, learning by doing, dan harus dinilai bagaimana. Nanti nilainya itu masuk ke, jadi mahasiswa nggak kehilangan waktu gitu walaupun dia belajar di luar universitas. Itu cara kedua. Jadi mahasiswa terbuka kesempatannya untuk mengasah entrepreneurship-nya. Ibu Agustin, ada nggak sih kesulitan ketika mensosialisasikan ke masyarakat nih? Tadi kan mengingat Ibu bilang produknya yang biasanya mereka pakai dari luar, lalu ini dari Universitas Indonesia membuat. Nah, ada nggak sih kesulitan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat? Ya, jelas ada, ya jelas ada. Karena bagaimanapun juga hukum-hukum pasar berlaku lah. Hukum pasar berlaku, walaupun dia, ini buatan Universitas Indonesia, tapi tetap saja akan berlaku, masyarakat akan menilai bagaimana mutunya, bagaimana harganya gitu kan ya. Kita tahu banyak sekali barang-barang import yang murah sekali ada di Indonesia gitu ya. Tapi kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Gitu. Jadi disinilah challenge kita ya, tantangan kita, bagaimana kita bisa memproduksi barang di dalam negeri dengan seefisien mungkin proses produksinya sehingga harganya itu memang bersaing gitu. Itu tantangan kita ya, memproduksi barang sebaik mungkin, seefisien mungkin sehingga harga jualnya bisa bersaing. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua tentu yang berkaitan dengan marketing ya, dengan marketing. Nah, ini memang harus dilakukan bersama-sama dengan produsennya ya, dengan industrinya nanti begitu. Jadi jelas ada tantangan. Oleh karena itu yang juga penting ya, kitanya juga mesti jeli nih untuk menemukan apa sih yang dibutuhkan masyarakat gitu. Supaya jangan kita memproduksi hal yang masyarakat nggak butuh gitu ya, atau kompetitornya sudah terlalu besar, terlalu banyak misalnya. Jadi inovasinya penting di situ. Gitu. Ibu Agustin, berbicara mengenai inovasi nih. Inovasi dari Universitas Indonesia yang paling memorable atau paling baik nih yang dihasilkan dari entrepreneurship mahasiswa-mahasiswanya nih. Mahasiswa? Iya. Mahasiswa atau universitas secara keseluruhan? Universitas secara keseluruhan juga boleh. Aduh. Masing-masingnya itu memiliki kebermanfaatan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini lebih bagus dari itu karena masing-masingnya juga manfaatnya beda gitu ya, manfaatnya beda. Ya kalau dilihat dari sudut sejauh mana dia sudah diterima dan kemudian menghasilkan royalti bagi Universitas Indonesia, ya tadi yang saya sebutkan itu sejauh ini masih swab itu kan, swab stick. Tapi tadi kan Mas Leon juga sudah bilang ini kan pandemi udah turun nih Bu, ini mungkin nggak akan besar lagi kebutuhan untuk itu. Nah tentu dalam hal ini adalah hal-hal lain yang harus kita dorong gitu ya. Tapi selama ini sih semua berusaha ya untuk kemudian merebut hati masyarakat lah, kira-kira seperti itu. Semua unggulan itu bagus ya, karena nggak comparable ya Mas ya, susah benar, kan benar. Saya mau membandingkan antara
produk-produk Brimming Island yang bentuknya adalah kosmetik gitu kan, dengan misalnya air purifier kan itu kan nggak Beda comparable. manfaatnya, Iya. benar. Beda gitu. Jadi beda tujuan, beda fungsi dan beda Betul, pasarnya juga ya, beda Bu. pasarnya juga Oke. gitu. Kalau terkait dengan bis listrik yang digunakan waktu saat G20 Summit ini, saya tertarik dengan inovasi produk itu seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Wah, inovasinya banyak ya, karena yang dilakukan oleh Universitas Indonesia itu kan mulai dari mengembangkan mesinnya itu ya, supaya dia bisa menggunakan listrik, dan juga pembuatannya itu sebanyak mungkin menggunakan komponen produk dalam negeri. Jadi itu tantangan terbesarnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada tantangan lebih lanjutnya lagi, yaitu baterainya sebenarnya. Baterainya. Nah, jadi sekarang ini sedang berkembang nih penelitian-penelitian yang berkaitan dengan baterai itu sendiri gitu. Jadi tantangannya ya bikin mesinnya itu, kemudian meletakkannya di body yang sesuai begitu ya, dan kemudian bisa dioperasikan itu. Dioperasikannya di Bali lagi. Dioperasikannya di Bali gitu kan ya. Karena ya namanya kita baru bikin gitu ya, baru bikin, jadi loh kok ini nggak bisa nanjak gitu kan. Kalau ketemu polisi tidur, cek, oh kok mundur lagi. Tapi sejauh ini lancar kan ya, Bu, berarti? Selama ini produk yang sudah kita hasilkan itu alhamdulillah bagus ya. Jadi tidak ada kendala ketika kita bawa ke Bali, dan selama membantu proses atau kegiatan G20 di Bali, bis kita juga termasuk yang bis yang tanpa masalah di sana. Jadi nggak malu-maluin lah buat Universitas Indonesia gitu ya. Bu Agustin, terakhir mungkin bisa disebutkan 1 atau 2 produk yang rencana akan diluncurkan nih dari Universitas Indonesia, produk inovasi. Produk inovasi yang akan diluncurkan, saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik ya. Boleh, karena ininya aja, ciri-cirinya atau spesifikasinya, tidak perlu nama produknya. Nggak, oke. Kita itu sedang berproses ya, usaha untuk menghasilkan vaksin. Oke. Nah itu satu ya, vaksin. Ini sudah jalan sih ininya, penelitiannya. Kerjasama sama Kemenkes ya, Bu, berarti? Ya, kerjasama dengan Kemenkes, juga dengan Kemendikbud juga gitu ya. Dan vaksin yang sedang kita kembangkan ini itu vaksin yang platformnya tidak menggunakan platform yang sudah lama dan lebih dahulu kita gunakan. Intinya kalau kita bicara merek vaksin yang sudah digunakan sekarang ya, kelompok-kelompok vaksin seperti yang kita gunakan pertama dulu, Sinovac. Tuh dari Sinovac dan teman-temannya, itu kan pakai virus yang sudah dilemahkan gitu ya. Nah, yang produk-produk yang lainnya itu kan basisnya genetik ya, DNA apa segala macam. Nah, kita mengembangkan yang platformnya itu. Ternyata memang challenge-nya jauh lebih besar daripada kita menggunakan virus yang dilemahkan. Kalau virus yang dilemahkan udah pada pinter ya, karena itu kan teknologi yang lama banget ya gitu. Jadi ini sedang jalan. Mudah-mudahan ini dapat segera ya, dapat segera. Yang kedua yang sedang kita kembangkan kalau di kedokteran itu ya, itu stem cell. Oh, stem cell. Ya, penggunaan stem cell untuk mengobati ada banyak hal gitu ya. Nah, ini juga sedang dikembangkan ya, stem cell ini agar supaya kemudian, dan itu yang bisa dihilirkan ya, diaplikasikan ke masyarakat. Industri, ya. Maksudnya diproduksi ya, menjadi produk dan kemudian digunakan oleh masyarakat. Kan ada inovasi yang lain, misalnya inovasi cara ngobatin misalnya, menemukan obat apa yang paling bagus untuk kasus tertentu dari obat-obat yang sudah ada gitu ya. Itu kan jalan terus gitu ya, itu jalan terus. Jadi di bidang kesehatan yang berkaitan langsung dengan penyakit itu ya. Kemudian yang sekarang juga sedang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi digital. Nah, ini teman-teman di Fasilkom itu sedang mengembangkan bagaimana menggunakan teknologi digital ini untuk mensupport banyak kebutuhan masyarakat. Misalnya saja menggunakan teknologi digital di bidang kesehatan. Itu multidisiplin lagi tuh. Nah, itu produk-produk digital itu akan menjadi salah satu yang akan kita kita produk dan kita
luncurkan dan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang membanggakan buat kita, produk-produk yang sifatnya digital gitu ya. Nah, yang lain adalah yang berkaitan dengan konversi energi. Itu teman-teman di FT tuh yang sedang meneliti betul bagaimana caranya untuk kemudian menghasilkan produk-produk yang menggunakan energi yang terbarukan ya, bukan energi yang fosil lah yang selama ini kita gunakan. Jadi produk-produk unggulannya seperti itu lah kira-kira. Dan pastinya produk-produk itu akan bermanfaat sekali bagi masyarakat ya Ibu. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Itu memang kalau kita ingin hasil itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, harus produk yang memang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Benar sekali. Ibu Agustin terima kasih Sama-sama, sudah terima kasih sharing banyak. bersama kami terkait dengan produk-produk yang pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Mas Leo. Terima kasih Ibu Agustin. Baik Tribuners, itu tadi sharing yang sangat informatif dan pastinya inspiratif, dan pasti kami berharap produk-produk yang akan diluncurkan oleh Universitas Indonesia akan bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Terima kasih dan salam sehat semuanya.